Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yakni Profesor Dr. Triyono Supriyatno MAG, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Latar belakang pendidikan Islam di Nusantara, yaitu lembaga pendidikan Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang haus akan ilmu agama, agar di dalam beragama mereka bisa menjalankan segala syariat Islam dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama. Dari hal ini, maka muncul lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pondok pesantren, madrasah, surau, dan madrasah, yang keberadaannya memiliki perkembangan sehingga beberapa muncul pondok pesantren atau lembaga lainnya yang berbasis kurikulum modern. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pondok pesantren. Pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang peserta didiknya disediakan tempat singgah atau pemondokan, memenuhi kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu agama. Adapun asal-usul pondok pesantren ada dua versi. Versi yang pertama yaitu pendapat yang menunjukkan bahwa pondok pesantren berakar dari tradisi tarekat. Dan versi yang kedua yaitu pondok pesantren yang dikenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang Hindu Nusantara. Adapun perkembangan pondok pesantren ada 5, yaitu para ulama dan kiai mempunyai kedudukan yang kokoh di kerajaan. Yang kedua, pesantren dipandang sebagai lembaga sosial independen alternatif dalam bidang visual ekonomi. Yang ketiga, perbaikan akhlak oleh kiai. Yang keempat, kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan bercara Islam. Yang kelima, hubungan transformasi antara Indonesia dan Mekah. Ada 5 syarat pondok pesantren. Yang pertama, ada kiai. Yang kedua, ada pondok. Yang ketiga, ada masjid. Yang keempat, ada santri. Dan yang kelima, ada pengajaran membaca kitab kuning. Adapun metode pembelajaran di pondok pesantren ada 6. Yang pertama, watanan, sorogan, muhawarah, muzakarah, bandungan dalam bahasa Sunda, dan majelis taklim. Ciri-ciri pendidikan pondok pesantren ada 6. Yang pertama yaitu adanya hubungan akrab antara kiai dan santrinya. Yang kedua, adanya kepatuhan santri kepada kiai. Yang ketiga, kehidupan yang sederhana dan hemat. Dan yang keempat, kehidupannya penuh dengan kemandirian. Yang kelima, berani menderita untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, pemberian ijazah. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu surau. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Asal-usul surau. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gonba. Pada masa ini, tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu-Buddha setelah kedatangan Islam. Fungsi keagamaannya diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan. Priaman sebagai tempat sholat dan tempat mengajar agama Islam, khususnya tarekat atau suluk, melalui ajaran tarekat atau suluk Santaria. Ciri-ciri surau. Ciri-ciri surau ada 4. Yang pertama yaitu segi bentuk, terdiri dari surau gadang atau surau besar dan surau ketek atau surau kecil. Yang kedua, istilah nama guru disebut syekh. Yang ketiga, istilah murid disebut orang sia. Yang keempat, metode pembelajaran surau memakai sorogan dan halakoh, sedangkan kurikulumnya memakai pengajian kitab. Perbedaan surau dan langgar. Kalau langgar digunakan untuk sholat dan mengaji bagi kaum muslim Jawa, dan kalau surau lebih dahulu muncul daripada langgar, dan surau digunakan untuk sholat, namun setelahnya jamaah melanjutkan membaca Al-Quran bersama yang dipimpin atau imam di Minangkabau. Jenjang pendidikan surau dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah, juz amma. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang menghafalnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, pengajian kitab terbagi menjadi 5, yaitu nahwu shorof, fikih, tauhid, akhlak, dan tafsir. Adapun faktor sulitnya peran surau sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama, selama perang Badri banyak surau yang musnah terbakar dan para syekh banyak yang meninggal. Yang kedua, Belanda mulai memperkenalkan sekolah negeri. Dan yang ketiga, kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik surau. Pembahasan ketiga yaitu Meunasa. Pengertian Meunasa yaitu
tempat pengembangan masyarakat kampung atau desa agar masyarakat kampung tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Meunasah bagi masyarakat Aceh, yang pertama sebagai lembaga musyawarah rakyat, yang kedua sebagai lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai lembaga peribadatan, yang keempat sebagai lembaga kesenian Islam dan hiburan, yang kelima sebagai tempat upacara keagamaan. Kurikulum dan sistem pembelajaran di Meunasah. Yang pertama mengajar anak-anak membaca Al-Quran, yang kedua menjadi imam sholat, yang ketiga mengurus jenazah, yang keempat memimpin doa dan kenduri-kenduri di wilayahnya, dan yang kelima menyembelih hewan, yang keenam mengurus masalah pernikahan, yang ketujuh mengurus kegiatan-kegiatan Ramadan seperti mempersiapkan berbuka puasa bersama di Meunasah dan lain-lain. Metode pembelajaran di Meunasah. Yang pertama halaqah, yang kedua slogan, dan yang ketiga metode mengeja sampai menghafal. Perbedaan Meunasah dan masjid. Meunasah bisa diartikan sebagai tempat ibadah, namun tidak hanya ibadah yang dilaksanakan di Meunasah, dan tidak semua ibadah umat muslim bisa dilaksanakan di Meunasah. Contohnya seperti sholat Jumat dan sholat hari raya yang tidak dapat dilaksanakan di Meunasah. Selain tempat ibadah, Meunasah juga difungsikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang desa, tempat bermusyawarah, dan tempat proses mengajar pendidikan agama Islam. Sebab pembelajaran di Meunasah, yang pertama Quran Ubid atau Quran kecil yang biasanya kita pakai juz ammah, dan yang Quran kedua yaitu Quran Raiwek atau Al-Quran besar yang contohnya itu dari juz 1 sampai juz 30, dan yang ketiga kitab Jawi. Sarana dan prasarana Meunasah yaitu rumah panggung, tempat air untuk berwudu, Al-Quran dan kitab. Pada pembahasan keempat yaitu madrasah. Madrasah berasal dari kata madrasatun yang berarti tempat atau wahana untuk menganyam proses pembelajaran, yang dalam bahasa Indonesia madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Sejarah dan perkembangan madrasah dibagi menjadi dua periode. Periode pertama sebelum kemerdekaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Periode kedua sesudah kemerdekaan setelah kemerdekaan Islam. Jenjang pendidikan di madrasah. Madrasah Ibtidaiyah, yang pertama Madrasah Ibtidaiyah atau MI setingkat sederajat atau SD. Madrasah Sanawiyah MTS atau setingkat sekolah menengah tingkat pertama atau SLTP. Yang ketiga Madrasah Aliyah atau MA setingkat sekolah menengah atas SLTA. Ciri-ciri madrasah. Yang pertama mata pelajarannya tentang keagamaan, sehingga mata pelajaran pendidikan Islam itu lebih banyak. Yang kedua suasana keagamaannya yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, kualifikasi guru yang beragama Islam dan berakhlakul karimah. Kelebihan dan kekurangan pendidikan di madrasah. Dari kelebihan, yang pertama lahir dari masyarakat bawah yang terbiasa mandiri, yang kedua mengajarkan kesederhanaan, yang ketiga lebih mementingkan kepentingan orang banyak dari kepentingan pribadi, yang keempat memegang tradisi terdahulu, yang kelima menghargai orang lain. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama kegiatan belajar mengajar tidak terpantau 24 jam. Yang kedua pelajaran agama tidak mendalam. Yang ketiga kurikulum harus mengikuti perkembangan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu pesantren ialah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menimba ilmu dan tempat mengaji bagi mereka. Adapun surau pada masa sebelum kemerdekaan menjadi tempat sholat dan membaca Al-Quran oleh masyarakat. Meunasah merupakan suatu bangunan yang berada di kampung dan menjadi tempat musyawarah, penyiaran berita, tempat tadarus Quran, dan madrasah adalah tempat belajar atau lebih tepat yaitu sekolah yang memberikan ajaran yang baik kepada semua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.